Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita masih bisa bertemu kembali dalam bingkai tatap maya, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar di penguatan refleksi ya, modus 1.1. Di sini hanya satu JP ya. Ya, baik kakak seperti biasa ya, sebelum kita mulai kegiatan, supaya lebih afdalnya kita punya pertemuan selalu kita rangkaikan dengan pembacaan doa ya. Oke, saya persilakan. Ada kakak yang bisa memimpin doa? Kak Irfan ya, bisa. Bisa Pak, bisa. Ayo, silakan pimpin doa Kak Irfan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kegiatan, terlebih dahulu mari kita berdoa semoga kegiatan kita ini dilancarkan dan berkah untuk kita semua. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Sama-sama baiklah Pak. kakak-kakak semua. Hari ini kita belajar di modul 1.1. Jadi sebelum saya tanya dulu ini kabarnya bagaimana ya? Sehat semua ini? Sehat Pak, Alhamdulillah sehat. sehat, 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 Alhamdulillah. Insya Allah. Harus semangat ya. Jadi kita punya kegiatan sudah berjalan ya, sudah berjalan beberapa minggu. Semoga kita masih sehat-sehat semua ya sampai selesai kita punya kegiatan. Ya baiklah kakak-kakak, di sini kita masuk di pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri di guru PJOK. Ini tetap yang ketiga ya untuk dikuatkan pemahaman. Lanjut seperti biasa di kesepakatan bersama yang harus kita selalu ingat, pertama itu yang menyalakan kamera on cam-nya bagi teman-teman yang mungkin jaringannya bisa mendukung, silakan on cam supaya kita bisa lebih sering mengenal ya. Yang kedua, kita matikan mikrofon. Ya di sini jika tidak sedang berbicara, ya harap di unmute. Kecuali ada kesempatan berbicara bisa on kan ya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, hadir sepenuhnya. Berikut menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Ya sekali lagi kakak-kakak bisa memanfaatkan fitur chat ya ketika ada mau pendapat, kalau misalnya tidak bisa disampaikan secara langsung, ya mungkin bisa lewat kolom chat ya, memanfaatkan fitur. Kemudian raise hand ya, di sini kita belajar bagaimana ketika kita mau bertanya atau ada pertanyaan, itu bisa gunakan fitur raise hand ya. Dan kemudian terakhir kendala teknis, ini bila mana ada kendala teknis teman-teman, itu bisa dimaklumi ya, tetap kita ada maklumi. Oke lanjut kakak-kakak, di tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, tujuan luasnya itu di sini kita bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif. Lanjut untuk capaian akhir pelatihan, di sini diharapkan kita sebagai guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Berikut tujuan untuk capaian pembelajaran khusus di modul ini. Setelah kita menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, kita diharapkan untuk mampu pertama bisa memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, kita diharapkan untuk mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Ya, kakak-kakak sekalian, tujuan daripada sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ya, jadi saya pikirkan kakak-kakak sudah melakukan refleksi ya, sudah menulis tugas. Salah satunya kemarin di tugas modul 1.1 D atau C ya, di situ kan ada kita berefleksi. Jadi kakak sudah bisa melakukan refleksi, ya mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari di modul 1, kemudian dirangkumnya. Dan kita sudah belajar juga bagaimana mode refleksi, ada refleksi Barton, ya.
Saya pikir itu menjadi pengalaman buat kakak-kakak yang bisa memahami modul-modul ini. Lanjut di agenda. Jadi agenda kita hari ini pertama itu analisis tulisan refleksi. Yang kedua berbagi hasil analisis. Oke. Ya, di sini kita bagaimana menganalisis tulisan refleksi ya. Jadi kakak-kakak kemarin kan sudah membuat refleksi ya. Mungkin saya bisa tanya kembali, mengapa kita harus melakukan refleksi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Mengapa kita harus melakukan refleksi? Jadi kita mereview kembali ya pelajaran kemarin. Silakan kakak-kakak bisa memberikan pendapatnya. Kenapa kita harus merefleksi? Silakan. Kak Indri atau Kak Metri? Kak Irfan mau menyampaikan pendapatnya? Mengapa kita harus refleksi? Mungkin Pak untuk memahami Ya, silakan. respon peserta dan memahami diri sendiri dalam mengembangkan keterampilan Pak. Ya. Untuk menyampaikan juga pembelajaran materi itu kita harus refleksi diri juga Pak. Mungkin itu saja Pak. Oh iya, oke, terima kasih ya pendapat dari Kak Irfan. Oke, lanjut. Ada kakak yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Dari saya Pak, Iya, silakan. kalau menurut saya agar kita sebagai guru dapat memahami kelebihan kekurangannya kita Pak. Jadi dari refleksi ini kita dapat mengetahui di mana kekurangannya kita dan bagaimana caranya kita mengatasinya. Kalau dari saya seperti itu Pak. Iya, luar biasa ya dari Kak Fardal ya. Ya, dia menyampaikan pendapatnya terkait dengan mengapa kita melakukan refleksi. Oke, lanjut. Silakan, ada yang lain silakan. Kak Mas Kuri atau Kak Indri atau Kak Metri. Bagaimana pendapatnya? Mengapa kita harus melakukan refleksi? Silakan. Iya Pak, menurut saya refleksi itu dia dapat membantu kita dan siswa lebih memahami pembelajaran Pak dan meningkatkan kualitasnya dalam memahami materi-materinya Pak. Iya, terima kasih Kak Indri ya sudah menyampaikan pendapatnya. Iya, memang kakak semua benar sekali ya. Jadi refleksi itu memang penting sekali. Kenapa kita melakukan refleksi? Ya kita bisa mengetahui ya, dengan merefleksi kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri kita ya. Apa yang menjadi kekurangan kita dalam pembelajaran kita bisa tahu dengan merefleksi. Sudah sejauh mana kita memahami apa yang kita berikan kepada siswa ya, atau sejauh mana pengalaman belajar kita ya. Kita bisa tahu, oh saya kurangnya di sini, oh saya kelebihannya di sini, yang saya perbaiki di sini. Jadi dengan merefleksi kita bisa mengetahui ya, kita mengetahui apa yang terbaik untuk pembelajaran yang kita bisa berikan, apa yang kurang dalam dirinya kita ya. Jadi sebagai guru PJOK memang kita sebaiknya harus sering merefleksi ya, kita merefleksi diri ya. Karena pembelajaran yang dari dulu dan sekarang itu berbeda 360 derajat ya. Ya, kalau dulu sumber belajar itu dari kita ya, kita gurunya menjadi sumber belajar utama, kita yang memberikan materi sama siswa. Sekarang berbeda ya, jadi sumber belajar bukan hanya guru ya, siswa bisa berkreasi, mereka bisa belajar dari mana saja, banyak sumber ilmu. Dia bisa sharing di medsos, bisa share di Google, di YouTube ya, untuk mencari sumber belajar. Jadi memang kita di sini sebagai guru PJOK dituntut ya harus bisa merefleksi ya, merefleksikan apa yang ada, apa yang kita berikan sama siswa ya, sudah benar atau belum, sudah sesuai yang sesuai dengan keinginan siswa atau belum. Memang itu penting sekali ya buat kita. Oke, makasih kakak-kakak. Kita lanjut.
Ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk analisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi itu dan apa yang saya tulis? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ya. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya. Poin keempatnya, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Ya. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jadi ini ada 6 item pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita merefleksi. Ya. Jadi dari pertanyaan pertama tadi, bagaimana saya merefleksi selama ini? Ya. Jadi itu kita mulai merangkai. Ya. Jadi 6 rangkaian ini yang bisa kita susun tanpa terpisahkan sehingga menyatu menjadi sebuah refleksi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita dasarkannya ketika kita melakukan refleksi. Bisa dipahami nih kakak-kakak? Masih mendengar suara saya kakak-kakak? Dengar. Oke. Lanjut. Oke. Iya, jadi inilah 6 pertanyaan utama yang bisa kakak gunakan dalam menulis refleksi ya. Dan perlu diingat kakak, yang ditagih setiap modul itu seluruhnya refleksi ya. Jadi kita di sini difokuskan bagaimana merefleksi semua materi ya, setiap modul kita merefleksi. Kan ada kemarin ya yang pertama ada ada what, so what, no what. Ya. Sekarang apa dan nanti apa ya. Ini kita digiring lagi ke lebih detailnya ya dengan menggunakan 6 komponen pertanyaan ini untuk kita berefleksi. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Ya. Jadi dari 6 item tadi, sekarang kakak-kakak saya bagikan link Jamboard. Nanti bisa diketik ya dari 6 pertanyaan tadi. Kemarin kan sudah paham ya, saya ajarkan link Jamboard. Linknya saya kirim di grup atau lewat kolom chat. Grup saja Pak. Bisa di kolom chat, bisa. Jamboard. Oke, saya bagi link ya. Ya, saya sudah bagikan linknya, link Jamboard di grup, ya di kolom chat. Silakan kakak klik supaya bisa masuk ya, masuk di sini. Tidak bisa masuk Pak.
Tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Apa yang muncul di situ? Coba lagi, bikin saja Pak. Nggak, apa yang dia aksesnya terkunci atau kendala jaringan? Kendala jaringan kayaknya Pak. Oh, kendala jaringan karena kemarin link itu kan link yang sama saya gunakan kemarin. Kemarin kan ada Belum ada yang Mas Kuris. Iya, dicoba ulang ya, coba kendala jaringan itu kalau bisa masuk. Ya, langsung masuk di linknya. Ya, jadi saya sudah buatkan itu link pertanyaan-pertanyaan Jamboard yang bisa kakak-kakak kerjakan. Jadi 6 pertanyaan tadi tinggal diisi ya. So, ada yang bisa masuk? Halo? Halo? Masih ada? Jangan. Dengar dulu. Ini belum ada yang masuk ini. belum ada, belum. Iya, langsung masuk di link, langsung masuk di link. Link yang saya mana coba Pak? kirim ulang ya. Link Saya coba kirim ulang kalau betul linknya. Saya coba kirim ulang. Oke. Copy link down. Paste. Ya, itu saya sudah kirim ulang linknya. Silakan klik saja. Saya sudah kirim di kolom chat ya, di linknya di kolom chat. Kalau tidak bisa, nah saya kirim di grup juga kalau begitu. Sabar ya, saya kirim juga di grup ya, supaya bisa buka live WA. sudah ada. Ini yang kemarin toh? Oh, kakak ini yang Ya, kemarin. itu link berarti sama yang di link muncul kemarin, hanya isinya yang berbeda. Linknya sama yang link kemarin, hanya yang isinya yang saya sudah ada, yang saya tambahkan tuh terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya.
Saya sudah bisa, Pak. Tidak bisa masuk. Iya, bisa nih, Pak. Ini saya coba pakai laptop lain kok bisa masuk. Saya pasti. Jangan dibuka lewat HP. Kalau lewat HP nggak bisa ya. Buka pakai laptop ya. Coba saya paste di linknya di grup. Oke, itu link saya sudah kirim di grup WA ya. Izin Pak, kalau laptop kita tidak ada ini di sini Pak, karena Ya. saya posisinya bukan lagi di Buton. Oh, kita tidak pakai laptop. Iya, iya Pak, karena saya ini lagi di Makassar. Oh iya. Nggak bisa emang kalau pakai laptop. Kalau nggak bisa, mungkin bisa anu saja, terus di kolom chat saja. Bagaimana pendapatnya kita kan? Bisa lewat kolom chat. Atau kalau mau menyampaikan langsung juga bisa. Dari pertanyaan yang 6 ini Pak. Ya, dari 6 pertanyaan ini mungkin bisa disampaikan tuh bagaimana kita menulis refleksi, kemudian bagaimana perasaannya, hal apa saja yang mungkin akan menjadi tantangannya apa, itu terus bagaimana. Ya. Silakan kalau misalnya mau menyampaikan langsung itu lebih bagus lagi ya. Ya, saya barangkali kakak. Oh iya, silakan. Saya. Mas Kuri, silakan. Satu saja ini. Jadi tentang mengenai refleksi. Jadi menulis refleksi itu menurut saya adalah cara yang bagus untuk memahami progres mengajar dan mengidentifikasi mana-mana yang perlu ditingkatkan. Ya, kemudian saya menulis refleksi pada akhir sesi pembelajaran. Itu dalam refleksi yang saya tulis adalah tentang dan kesulitan keberhasilan pencapaian dalam rencana ke depan atau rencana berikutnya. Ya, itu saja dari saya. Oke, ya, terima kasih dari Kak Mas Kuri ya, dia telah menyampaikan pendapatnya langsung. Ya, selanjutnya silakan kakak-kakak yang lain jika ingin menyampaikan langsung. Kalau memang belum bisa menggunakan link Jamboard. Ya, karena di kolom chat belum ada yang menulis. Ya. Ya, silakan. Ke Irfan mungkin mau menyampaikan pendapatnya. Atau Kak Chandra, ada Chandra bisa menyampaikan langsung.
Kak Indri bisa? Kak Fardan? Tidak. Di Jamur Pak, saya menjawab. Oh iya, oke, silakan. Menyampaikan pendapatnya. Bisa berpendapat, bisa berbagi langsungnya lewat kolom chat atau lewat penyampaian langsung. Saya sudah silakan pertanyaannya. Ya, jadi isi ya. Jadi pertanyaannya sudah ada di link Jamboard ya. Silakan dijawab. Sudah sematkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi cara membuat pertanyaan atau menjawab itu caranya kakak-kakak tinggal klik saja ya yang di stick note ya. Ada tombol stick note di situ ya. Di bawahnya anak panah, klik saja, nanti muncul kotak. Di situ kakak bisa menjawab. Jadi menjawab apa yang menjadi pertanyaannya ya. Misalnya kalau warna kuning, pertanyaan pertama, warna hijau pertanyaan kedua, ketiga biru, 4 merah, 5 orange ya. Tinggal disesuaikan ya. Sesuaikan di kertasnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kakak-kakak, di sini kita bukan hanya belajar ilmu materi, tapi kita juga belajar ilmu teknologi ya. Jadi kita bukan hanya mendapatkan materi di pembelajaran PJOK ini, tapi kita juga bisa meningkatkan wawasannya kita, pengetahuan kita tentang teknologi ya. Jadi bagaimana menggunakan link Jamboard, bagaimana menggunakan Figma, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam tampilan Gimit ya, seperti memanfaatkan kolom chat ya. Ya, sudah ada ya. Kak Maitri ya, Kak Maitri sudah menjawab di link Jamboard. Kak Irfan? Kak Irfan masih bisa mendengar suara saya? Masih Pak. Cuman ini kita lihat yang soalnya tadi tidak ada Pak. Oh, bisa. Kalau Anu bisa menjawab langsung saja. Iya, saya kembalikan pertanyaannya itu ya, pertanyaannya.
bagaimana pengalamannya, itu kita berbagi refleksi ya, berbagi refleksi. Bagaimana pengalamannya menulis refleksi, terus bagaimana perasaannya, terus tantangannya apa ketika menulis refleksi. Kemudian kita gunakan refleksi model apa ya, bisa bercerita. Terus apa-apa yang perlu dipersiapkan ya untuk menulis sebuah refleksi itu, mungkin keterampilan apakah yang harus kita miliki ya untuk bisa memperdalam lagi ya pengetahuan kita tentang refleksi. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya, supaya bisa melakukan refleksi dengan baik, mungkin kita butuh siapa yang bisa membantu begitu ya. Silakan kalau mau menjawab langsung. Tadi Kak Mas Kuri sudah, Kak Fardan sudah, sisa Kak Irfan, Kak Indri. Ini kita belum ya, Kak Indri sama ada Chandra. Karena yang sudah masuk di Jambor, Kak Maitri. Itu saya juga sudah menjawab Pak di Jambor. Oh di Jambor, oh iya oke. Jadi 2 orangnya sudah masuk di Jambor, Kak Indri sama Kak Maitri. Tinggal Kak Irfan. Kak Irfan mau pilih yang mana? Lewat kolom chat atau mau menyampaikan langsung? Halo, assalamualaikum. Halo. Silakan Kak Mas Kuri. Oh iya. Ini terkait dengan perasaan ya. Jadi perasaan saya saat menulis refleksi yang pertama agak cemas ya, merasa cemas karena jika cemasnya bukan apa, jika menemukan kesulitan atau merasa belum menguasai materi dengan baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah terlaksana itu ada rasa puas dalam diri saya, merasa puas, merasa senang ketika menyadari bahwa ada kemajuan yang telah saya capai. Ya itu saja. Iya, terima kasih Kak Mas Kuri ya. Jadi perasaannya Kak Mas Kuri awalnya ketika mau membuat refleksi mungkin agak takut, Ya, agak cemas. was-was gitu, sampai dia salah atau apa, cemas begitu ya. Namun ternyata setelah dilakukan, setelah mau refleksinya ternyata selesai juga, tuntas juga. Nah, di situ pasti ada atau kita ya, jadi memang kita pasti punya pikiran dan perasaan berbeda-beda bagaimana kita menyikapi proses refleksi ini. Ya, terima kasih ya masukan dari Kak Mas Kuri. Ya, di sini sudah menjawab di link Jambor. Saya merasa bahwa penentuan tujuan menulis refleksi untuk pembelajaran yang jelas dan spesifik sangat membantu. Ya, luar biasa ya. Kemudian yang kedua, perasaan. Ini perasaan, ada jawaban dari Jambor. Perasaan saat menulis. Ya, perasaan saat menulis refleksi. Hal yang dapat memahami diri, dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik, kekurangannya waktu dan durasi. Ini dapat mempengaruhi menentukan tujuan yang ini yang J kurang fokus dalam. Kenapa dia? Kata-katanya kurang ini. Iya, jadi sudah ada beberapa ya yang saya baca di
link Jamboardnya masing-masing kakak-kakak. Ya, soalnya ini setengah mati dibaca ini terlalu kecil. Oh, terkecil. Ya, saya perbesar lagi kalau gitu. Bisa dilihat, sudah besar. Sedikit lagi. Bagaimana lihat? Sudah besar. Ini sudah maksimal ini. Ya, dia sudah tulisan maksimalnya seperti itu besarnya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi ya. Kapan biasanya saya menulis? Mungkin saya menulis pada saat istirahat kah, atau pada saat mau tidur ya. Apa saja yang saya tulis ya mungkin bisa rangkuman materi yang sudah saya pahami dan yang belum saya pahami. Bagaimana perasaannya selama menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Terus hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik ya berkaitan dengan menulis refleksi, apa yang menjadi tantangannya ketika kita menulis refleksi. 4, saya menggunakan rubrik selama ini seperti apa ya. Ya, karena waktu juga sudah mau selesai nih ya, karena kita hanya 40 menit saja. Ya, jadi intinya di sini kakak-kakak harus pahami ada 7 karakteristik ketika kita mau merefleksi ya. Pertama, kita harus memiliki fokus dan tujuan ya, dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan ya. Kemudian kita bisa menggunakan siklus monitoring atau evaluasi ya. Kita bisa mengecek kembali praktik mengajar yang kita sudah lakukan ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik mengajar yang sudah kita lakukan ya. Atau kita juga bisa menggunakan pola pikir yang terbuka ya, bertanggung jawab dan welas asih. Kemudian kita melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian melibatkan rekan sejawat. Jadi ingat, itu rekan sejawat penting sekali ya. Jadi kita selalu melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi atau kita berdialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesional untuk mengejarnya kita. Jadi itu bagaimana kita selalu berbagi dengan rekan-rekannya. Mungkin apa yang menjadi kelemahan kita itu bisa jadi ada menjadi kelebihannya mereka. Dan bisa yang sebaliknya juga, kelebihan mereka justru kekurangan mereka menjadi kelebihan dari kita. Jadi itulah penting kita selalu berbagi dan kolaborasi dengan sejawat. Jadi kita selalu berusaha untuk mengembangkan praktik mengajar kita secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah kita pelajari ya. Jadi intinya orientasinya nilai dalam PJOK itu dipercaya bahwa merupakan pendorong utama ya. Mengapa guru memilih orientasi atau tujuan pengajarannya ketika mengajar PJOK ya. Sehingga sering disebut sebagai penentu pengambilan keputusan kurikuler atau keputusan tentang apa yang harus diajarkan dan perubahan apa yang harus ada pada diri peserta didik. Jadi atau istilahnya itu nilai guru itu adalah sistem kepercayaan guru yang membentuk nilai mereka tentang materi atau konten apa yang akan kita ajarkan. Ya. Jadi intinya di sini kakak-kakak bisa memahami ya bagaimana kita merefleksi ya.
Dan ini kan merupakan pelajaran yang kita ulas kembali ya, yang modul pertama itu hari tatap muka maya tentang refleksi. Jadi di sini kita ditekankan kembali pentingnya refleksi ya. Kemudian model yang kita gunakan ya, kemarin ada model framework yang sudah kita pelajari ya, kakak bisa menggunakan model itu ya. Tinggal bagaimana kakak-kakak bisa berkreasi ya dengan menggunakan model-model frame yang sudah ada ya. Ada frame Borton. Kalau Borton kan kemarin kan hanya 3 ya. Apa, terus apa, dan sekarang apa ya. Frame Borton. Kemudian ada frame Gibbs. Ya kemarin ada pertama kita deskripsi ya apa yang terjadi. Kemudian bagaimana Nah, kalau kakak buka di LMS itu sudah ada semua materinya di situ ya. Semua sudah ada ya. Ya, terima kasih ya kakak sudah menyampaikan pendapat secara langsung, kemudian ada yang menyampaikan lewat link Jamboard. Saya ucapkan terima kasih ya sudah menyampaikan analisis pendapatnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Ya, mari berbagi refleksi. Ya, tadi kita sudah lakukan. Oke, pada akhir sesi ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di akhir sesi ya kita hari ini. Kakak-kakak di sini pertama kita bisa memahami ya konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Dan yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan modus refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya. Jadi ini dua hal yang kita pahami ya untuk di diskusi kita pada kesempatan ini ya, kakak-kakak semua. Ya karena memang durasi waktu kita di kesempatan hanya sedikit ya. Ada yang ditanyakan kakak-kakak sebelum kita akhiri pertemuannya kita? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ada tugasnya kira-kira ini Kang? Apa tugasnya untuk materi ini? Ini hanya refleksi biasa ya, refleksi. Dia bukan tugas. Ini tugas sudah ada di setiap modul ya, setiap modul sudah ada tugasnya. Tinggal kakak-kakak baca modulnya. Setiap modul itu pasti ada tugasnya. Modul 1 ada. Intinya kakak-kakak disuruh merefleksi. Jadi setiap modul itu ada tugas refleksi. Di sini hanya hari ini kita hanya mempermantap ya, mengingat kembali bagaimana itu refleksi ya. Jadi pemahamannya kita tentang refleksi. Jadi mungkin kemarin-kemarin masih bingung bagaimana itu merefleksi. Ya sudah seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan 6 pertanyaan tadi, 6 panduan pertanyaan tadi. Itu bisa menggunakan model Gibbs atau Borton ya. Ada so what, ada what, itu hanya 3 yang simple. Bisa juga yang ada 6. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuannya? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dulu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita. Saya tutup dulu sharingnya. Oke ya kakak-kakak,
semoga pertemuan kita pada kesempatan ini bisa ada manfaat yang kakak dapatkan, dan harapan saya setiap pertemuan ini mari kita selalu sama-sama, karena kenapa, kalau kakak-kakak tidak bergabung itu tidak akan terbaca di sistemnya bahwa kakak-kakak ikut kegiatan ya. Jadi harapan saya setiap kegiatan itu bergabung, jadi dia terbaca bahwa kakak itu ikut berpartisipasi, jadi kehadiran kakak terbaca otomatis di sistem ya. Jadi saya tidak bisa mengada-ngada ya, yang kakak tidak hadir tetap tidak hadir, tapi ketika kakak bergabung itu pasti terbaca di sistem. Ya baiklah kakak, terima kasih sudah berpartisipasi di kegiatan kita tatap maya kita di kesempatan kali ini. Seperti biasa sebelum kita akhiri pertemuannya selalu kita rangkaikan dengan doa, di mana tujuannya semoga apa yang kita pelajari itu bisa ada manfaat buat kita semua. Oke, ada kakak yang bersedia untuk memimpin doa penutup? Silakan. Tadi Kak Irfan sudah. Siapa yang bisa menutup doa untuk kegiatan kita? Ayo, saya. Ya silakan. Ya, oke. Kakak, aduh, di sini ribut anak-anak dia main. Kakak-kakak semua, marilah kita sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Semoga semua langkah kita dinilai sebagai ibadah di sisi Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Mas Kuri sudah memimpin doa. Selanjutnya sebelum kita tutup kita bisa foto bersama ya. Jadi saya harap kakak bisa on cam supaya kita bisa ambil gambar ya. Silakan kakak aktifkan kameranya semua supaya bisa on cam. Ya, satu orang yang wakili ya untuk bisa mengambil gambar. Biasanya Kak Indri atau Kak Metri yang sering ngambil gambar. Iya, siap Pak. Ya, tangannya di atas, semangat. Oke, terima kasih. Ya, baiklah kakak semua, saya kira sampai di sini pertemuan kita untuk di tatap muka kali ini. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hentikan rekaman ya.